Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, selamat datang di webinar Cari Aman, Cari Tahu. Bersama narasumber kita nanti akan membicarakan apa sih cari aman, cari tahu. Yang dicari keamanannya itu apa, terus apa yang akan kita cari tahu. Oke, jadi di sini saya nggak sendiri, sudah ada pembicara kita, yaitu Kak Dita Ayu Pramesti. Gitu. Halo Kak Dita Ayu Pramesti. Halo. Oke, apa kabar nih Kak Dita? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kak Adit? Alhamdulillah sehat juga nih. Oke, apa sih Kak nanti yang akan kita cari tahu dan cari aman? Wah, apa itu? Oke, cari aman dan cari tahu. Pastikan teman-teman kakak-kakak ini kalau cari aman itu pasti cari zona bebas gangguan, zona bebas halangan. Nah, ini biasanya nih yang julid-julid juga. Kita juga perlu banget, penting banget untuk cari tahu. Saring sebelum sharing. Begitu Kak. Oke, kayaknya menarik banget nih materinya. Menarik dong karena sekarang tuh kan kayak banyak banget marah kayak mau minta pulsa gitu, terus pinjaman online dan data kita itu dipergunakan dengan tidak bijak oleh oknum yang tidak kita ketahui gitu sih Kak. Oke, mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi ya teman-teman di sini juga pasti udah penasaran dengan materi yang akan dibawakan oleh Kak Dita. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Adit. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Oke, halo nih kakak dari Klaten. Salam sehat semuanya ya. Tapi awal ini aku mau mulai dengan kuis dahulu nih biar kakak-kakak fresh kembali sebelum mau masuk ke materi. Dan kuis ini nanti bakalan berhadiah loh. Nanti akan ada 3 pertanyaan. Nah, nanti buat ketiga pemenang itu bisa menghubungi saya melalui Instagram. Oke, langsung mulai saja ya. Nanti buat yang tahu, karena ini nanti gamenya itu adalah tebak judul lagu. Harus banget kakak-kakak di mute, kemudian pakai fitur raise hand, baru menjawab. Siap ya kakak? Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, langsung saja ya yang pertama. Apa nih? Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya? Tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Oke, Kak Adit bisa bantu untuk melihat siapa yang sudah raise hand Kak Adit? Oke, untuk sekarang belum ada nih Kak. Oke, kayaknya aku ulang nih ya buat muterinya. Iya, Jadi ini tuh adalah potongan lirik. Nanti kakak bisa tebak judul lagunya. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya? Tak terlintas dalam benakku bila hariku udah ada yang raise hand tanpamu. nih. Ada Kak Nidaul Hasanah dari SMA Negeri 1 Cawas nih. Oke, silakan Kak Nidaul. Apa nih judul lagunya? Ya, di-unmute dulu ya. Oke, silakan Kak Nidaul Hasanah. Melawan Restu dari Mahal ini. Oke, apakah benar ya ini? Kita cek ya selanjutnya. Mungkinkah aku meminta. Wih, bener nih ya. Ini pasti yang sering nonton Ikatan Cinta ya. Oke, lanjut yang kedua. Oke, siap-siap nih ya, karena ini lagunya tuh genrenya tuh beda-beda. Dari mulai yang muda-muda, terus ada yang nanti lah pokoknya. Oke, langsung aja ya. Agar Jaya Indonesia Indonesia Tanah Airku Kami JD Pandumu. Kalau nggak tahu ini pasti kebangetan banget, karena ini sering banget ada yang kita raise hand lagi nih, dengerin. Kak. Udah ada yang belum nih, raise Kak? hand nih. Udah ada nih, udah Wih, ada satu. oke, boleh pick one Ada nih. Kak Nadia nih. Oke. Dari SMA Negeri 1 Cawas juga nih. Wih, Oke, langsung kita keren. unmute. Halo Kak Nadia. Ya,
Dari Himne Pramuka, Kak. Lagu apa? Himne Pramuka. Ciptaan siapa? Ayo. Ini juga perlu loh yang penciptanya siapa. Ada yang lain, ada yang tahu penciptanya siapa? Ayo, Kak Nadia searching dulu. Gimana Kak Nadia? Give up atau mau dilempar relaynya? Sama aja sih ya pilihannya. Haji Mutahar. Haji atau H? Halo? Ya, halo. H Mutahar ya Kak ya? Himne Pramuka? Iya. Yakin? Yakin. Oke, kita play aja ya. Wih, benar. Ya, tadi itu adalah cuplikan dari lirik lagu Himne Pramuka. Agar Jaya, Jaya Indonesia. Kami jadi Bandung. Nah, itu adalah ciptaan oleh H Mutahar. Oke, itu cuplikannya. Oke, nanti Kak Nadia bisa chat aku di Instagram ya, Kak. Oke, selanjutnya nih yang terakhir yang ketiga. Udah ada 2, tadi ada Kak Nida, Kak Nadia. Kemudian yang terakhir nih ya, harus gecep nih. Awake dwi tau duwe bayangan besakyan wiswaya oma omahan aku moko koran serungan kau balanjo dasteran. Ini kayaknya masuk di top chart loh. Udah ada belum nih Kak Adit? Oke, kok Kang Endut sih? Wah, hostnya nggak boleh ikutan dong kalau gitu. Nggak boleh dong. Wah, yuk yang lain yuk. Kok hostnya ikutan? Pasti sobat Ambir nih. Yuk bisa resen dulu yuk. Yang tahu jawabannya langsung resen nih. Aku play sekali lagi ya. Iya, play sekali lagi dong. Awake dwi tau duwe bayangan besakyan wiswaya oma omahan aku moko koran serungan kau balanjo dasteran. Oke, untuk ngejawabnya harus resen ya. Iya. Ayo, belum ada yang resen nih kelihatannya. Belum tahu nih ya. Wah, kenapa nih belum resen nih? Atau Oke, udah ada tuh, Kak Risma. Oke, Karisma, silahkan tunjukkan pesonamu. Halo Karisma. Halo. Ya, apa nih jawabannya? Apa ayo? Mendeng tanpa hujan. Yang nyanyiin siapa nih? Darboygen. Sama? Sama ini Cak Nan. Oke, aku keep ya jawabannya apakah bener nih. Langsung aja. Wih, bener dong, mendung tanpa udan. Denny Caknan, Vendor Boyke. Keren, keren, keren. Aku mau cokoran dengan kowe ponco dasteran. Oke, selamat ya untuk Kak Nida, Kak Nadia, dan juga Kak Karisma. Bisa banget nanti chat ke DM aku aja Instagram di @dita_apramesti. Oke, langsung aja nih ya karena udah di fresh dengan lagu-lagu. Selanjutnya aku mau langsung masuk ke materi. Nah, webinar kali ini tuh bertemakan dengan cari aman dan cari tahu. Lebih khususnya itu adalah tentang hoax dan juga keamanan data pribadi. Karena sekarang tuh marak banget yang kayak lambe tura, hoax, sampai kita kemakan dengan omongan-omongan yang belum tentu itu ada kebenarannya. Oke, ini belum share screen nih. Belum ada share screen-nya nih Kak Dita. Oke, udah muncul nih sekarang. Oke, udah terlihat ya Kak ya? Oke, udah ada nih Kak. Silakan dilanjutkan.
Oke, di sini terima kasih sebelumnya Kakak karena sudah berpartisipasi di webinar Cari Aman Cari Tahu. Oke, di sini banyak banget di logo dan juga ada tulisan Jawara Internet Sehat. Apa sih Jawara Internet Sehat? Oke, di webinar kali ini selain dari Pramuka, kami juga ingin meliterasi kakak-kakak yang di sini tentang hoax dan juga keamanan data pribadi. Dan di situ kan ada logo Kominfo, KPCPEN, Siberkreasi, ICT Watch, Mavindo, dan juga Saka Milenial. Karena di sini tuh kita ingin banget untuk meliterasi kakak dan ada target kita untuk mengentaskan 50 juta masyarakat di Indonesia agar terliterasi. Oke, langsung aja next. Hoax. Hoax itu apa sih? Hoax itu adalah informasi bohong yang tidak memiliki sumber yang kredibel dan sengaja dilakukan dengan tujuan menipu atau memanipulasi, bahkan bisa kita katakan imajiner, seolah sebagai sesuatu yang terjadi atau suatu kebenaran. Dan informasi salah itu tidak sama dengan informasi bohong, itu berbeda. Informasi salah itu mungkin karena kesalahan teknis dalam kita kurang teliti, tetapi informasi bohong itu adalah daya imajiner kita atau ingin memanipulatif dari suatu berita atau mengada-ada. Nah, target hoax itu siapa aja sih? Target hoax itu ada individu, baik saya, Kak Adit, kakak-kakak yang ada di sini, bahkan kelompok. Nah, saya, kita, dan Anda semua di sini merupakan target hoax. Dan kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, bagaimana yang akan terjadi ke kita itu bagaimana. Nah, salah satu cara untuk bagaimana sih agar kita terhindar dari hoax atau kita juga memutus rantai hoax tersebut. Nah, yang pertama yaitu dengan kita harus mengidentifikasi. Dengan yang pertama, waspadai judul informasi yang provokatif atau biasanya itu yang clickbait. Semisal nih, suntik vaksin nanti bisa jadi titan. Apakah itu benar? Apakah itu suatu berita yang memang layak dikonsumsi oleh publik? Nah, yang kedua, cermati juga alamat situs tersebut. Tapi mungkin bagi kakak di sini ada ya yang lewat BC dari WhatsApp gitu. Tolong sebarkan gitu. Jangan mau vaksin gitu. Tapi kita juga harus dong ketiga, yaitu bandingkan informasi. Jangan lihat dari satu sisi aja, dari sisi mimi ai, tapi kita juga harus bisa melihat dari sisi lainnya juga. Apakah ini memang benar? Dan kita harus cek recheck. Nah, untuk cek rechecknya nanti juga akan dijelaskan di part selanjutnya. Yang keempat, yaitu perbanyak membaca atau literasi. Jangan mudah percaya dengan katanya. Katanya tetanggaku kayak gini, katanya temanku kayak gini. Belum tentu apa yang mereka katakan itu benar. Malah justru kadang ditambah-tambahkan gitu. Misal nih vaksin ya sekarang ya kakak, aku vaksin tapi habis vaksin tuh panas, pilek, pusing gitu. Padahal itu memang adalah suatu efek samping, tapi itu adalah suatu pembentukan herd immunity kita. Tapi kadang orang tuh ditambahin, oh vaksin nanti bikin kita jadi COVID gitu. Oh itu udah vaksin tapi COVID. Kita nggak tahu kapan COVID itu akan terjadi dan ada fakta lain tentang vaksin. Begitu. Selanjutnya adalah periksa fakta. Untuk periksa fakta, sekarang itu zaman milenial banget. Bisa dicek melalui alamat situs yang sudah dibikin. Nah, nanti bakalan kami share juga. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah cek keaslian dokumentasi atau foto. Kadang nih ya yang kayak dibikin di SW atau SG story begitu ya. Itu adalah dari screenshot atau sebarkan terus. Padahal foto itu yang kayak udah foto lama banget, foto zaman 2014, tapi kita unggah lagi menjadi suatu hal yang sedang terjadi. Nah, itu adalah hoax. Oke, selanjutnya langkah kita itu apa sih? Adalah saring sebelum sharing. Kita harus menyaring, memfilter informasi, berita-berita yang masuk kepada kita, yang datang kepada kita. Nah, yang pertama itu adalah saat mendapat info, kita harus cek recheck. Jangan langsung percaya begitu saja. Ya mungkin ada kadang orang tuh diberitahu seperti ini kayak
tapi aku agak setengah percaya ya gitu, tapi kok kayak emang iya ya, tapi tuh masih ada keraguan di dalam diri. Selanjutnya yang kedua adalah tanyakan pada yang sekiranya lebih paham. Semisal vaksin jadi titan, habis vaksin bakalan jadi titan. Nah, kita harus tanya kepada siapa sih? Dinkes, dokter, atau bidan di dekat kita. Jangan langsung disebar. Yang ketiga, jika tidak benar atau tidak ada manfaatnya, hapus segera info tersebut. Kita harus bisa memutus rantai hoax. Sekiranya yang kita rasa itu adalah berita yang tidak benar, berita hoax, kita harus juga bijaksana dan teliti dan segera memutus rantai hoax. Kita juga harus bisa mengambil peran dalam memutus rantai hoax tersebut. Yang keempat, laporkan konten hoax ke aduankonten.id. Teman-teman bisa nih ngaduin konten yang sekiranya itu adalah hoax dan berdasarkan faktanya itu memang hoax ke aduankonten.id agar kakak yang lain, teman-teman kakak, saudara kakak yang kita sayang itu tidak termakan hoax tersebut. Nah, selanjutnya, gimana sih cara kerja hoax? Hoax secara efektif digunakan untuk menyasar dan memanipulasi emosi. Banyak kan ya di akun-akun sosial media, di platform sosial media itu menyebarkan hoax sehingga orang yang dituju atau target itu menjadi merasa khawatir. Tetapi untuk konsumennya atau kita mungkin itu akan menjadi curiga. Oh, dia gini ya. Kita tidak percaya, bahkan marah karena argumennya, statementnya. Kemudian kita membenci. Padahal itu adalah suatu hal yang manipulatif dan kita tidak tahu pembenarannya. Oke, di sini ada video nih untuk stop hoax COVID-19. Dan di sini saya ingin memfokuskan tentang COVID-19 karena sedang marak banget, sehingga kita bisa ambil peran untuk memutus hoax dan juga dapat mengatasi COVID-19 ini. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoax dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Oke, itu adalah video dari Stop hoax COVID-19. Kan kasihan ya kakak-kakak untuk orang-orang yang kita cintai, kita sayangi termakan oleh hoax. Oke, next ya. Oke, hoax itu ada pabriknya. Maksudnya bisa banget nih kita menjajal atau mencoba untuk membuat hoax, tapi itu adalah suatu hal yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang, haram. Nah, yang pertama menggunakan inspect element untuk memanipulasi informasi. Inspect element ini bisa digunakan ketika nanti teman-teman nih, kakak-kakak nih membuka melalui laptop, kemudian ada nih kayak coding-coding gitu. Tapi sebenarnya itu bukan coding ya, maksudnya itu untuk hoax. Misal centang biru itu kita bisa manipulasi. Kemudian yang kedua itu membuat fake WhatsApp capture. Mungkin ini kakak-kakak yang kayak baru mau ngerjain tugas tapi suruh screenshot tugasnya pernah menggunakan ini mungkin. Tapi sebaiknya kita juga harus bisa menggunakan sosial media itu dengan baik dan bijak. Jangan dipersalahgunakan. Misal nih kayak contoh gambar yang ada di depan kakak nih, Pak Ganjar. Padahal saya sama sekali nggak ngecat Pak Ganjar loh, tapi bisa aja dibuat-buat. Nah, itu juga harus diwaspadai kakak nih. Jangan sampai ada orang yang ngirim, ini informasi dari Pak Ganjar, ini informasi dari Pak Jokowi. Tapi kakak
telan dengan mentah-mentah, percaya, oh ya langsung deh kita kerjain gitu. Ini contohnya ya. Selamat malam Pak Gub, hari ini ada kegiatan webinar dari Duta Humas Kuarda Jateng. Apakah Bapak bisa memberikan sambutan pada kegiatan tersebut? Kemudian Pak Ganjar menjawab, selamat malam, acaranya di mana itu Mas? Dijawab kembali lah, acaranya daring Bapak menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian dijawab, oke Mas saya siap, nanti dikabari saja saya. Begitu. Itu adalah salah satu contoh memanipulasi seakan itu benar atau kenyataan terjadi. Apa chat yang kamu dapat itu hoax? A. Amati isinya. B. Baca sampai habis. C. Cek sumbernya dulu. No hoax di WhatsApp, ingat ABC. Oke, bagaimana sih cara waspada hoax di WhatsApp? Apalagi kita kan mostly menggunakan WhatsApp ya. Yang pertama, amati isinya. Yang kedua, baca sampai habis. Jangan melalui dengan judulnya aja, karena kadang tuh judul tuh kayak clickbait. Clickbait itu bagaimana sih? 5 detik pertama itu mempengaruhi. Padahal kita nggak tahu isi bodinya tuh bagaimana. Bahkan nanti ketika kita disebar itu bakalan jadi hoax atau enggak. Yang kedua, cek sumbernya dulu. Misal nih ada kayak kemarin itu obat-obatan terlarang jangan gunakan seperti ini, seperti ketika Anda COVID. Nah, apakah itu benar? Nah, itu kakak bisa cek di Google atau dimanapun platform untuk pencarian searching. Jadi, bandingkan informasinya terlebih dahulu. Begitu. Selanjutnya, oke, Kak, mari kita semua ambil peran untuk menghentikan rantai hoax dengan mengatasi hoax, yaitu yang pertama, cek di situs Kementerian Kominfo di kominfo.fo/ini-hoax. Bisa banget Kak, abis ini nanti bisa kepoin ke situ. Kemudian yang kedua, misal nih tentang COVID atau vaksin, bisa kunjungi ke https://hoax.infovaksin.id. Selanjutnya bisa juga nih dengan turnback hoax atau cekfakta.com. Atau nah ini pemerintah juga menyediakan chatbot melalui WhatsApp seperti yang ada gambar di depan Anda itu, Mavindo. Untuk Mavindo yang ada di layar Anda itu fakta ya, Kak. Itu benar layanan yang disediakan oleh Mavindo untuk cek fakta. Misal nih ada foto nih di depan Kakak nih, halo Mavindo gitu. Kita sapa begitu saja, nanti Mavindo akan menjawabnya. Nah itu, halo selamat datang di Kalimasada chatbot anti hoax dari Mavindo. Nah ketika kakak ingin cek hoax, bisa nih klik atau ketik 1 untuk periksa hoax. Yang kedua, ketika ingin cari fakta terbaru apa nih yang baru booming, apa nih yang baru viral, apa nih yang baru-baru update nih, bisa nomor 2 dan juga dan lain-lain. Begitu. Selanjutnya, cek hoax tentang vaksin dan berita COVID, karena kita sendiri tuh kangen ya pastinya berkegiatan offline. Tapi kok pandemi masih merajalela ya, masih PPKM terus nih, kita jarang banget bisa berkegiatan, bahkan terancam terhentikan ya. Nah, kita bisa mengambil peran kakak dengan jangan langsung percaya dengan berita yang beredar kayak yang tadi saya bicarakan. Nah, salah satunya dengan menggunakan platform yang ada dari KPCPEN, Komite Pengamanan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, di situ ada banyak banget nih menu-menu yang dapat kakak akses, seperti daftar webinar KPCPEN, itu stop mudik, tekan laju COVID-19, itu yang sudah dilakukan pada tempo lalu. Kemudian ada cek dan buktikan hoax. Nah, kakak bisa nih klik di cek dan buktikan hoax. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanannya yang ada di tengah itu, cek dan buktikan hoax. Nah, akan muncul taskbar seperti itu, kemudian klik disempurnakan oleh Google itu. Coba cek keywordnya, semisal nih vaksin Sinovac memberikan efek bahaya, mematikan, langsung deh nanti akan ada hasilnya. Nah seperti itu, awas hoax, ternyata vaksin Sinovac itu tidak memberikan efek yang berbahaya, kemudian ada video perawat yang pingsan setelah mendapat vaksin COVID dan lain sebagainya. Oke, nanti setelah ini saya juga akan memberikan tutorial bagaimana untuk cek fakta.
Nah, untuk link lain dari tadi yang ada aduan konten, kemudian info vaksin. Nah, ini ada beberapa ada link yang bisa membantu kakak-kakak untuk cek fakta. Nah, biasanya kalau kakak-kakak bingung nih, aku mau cek fakta di mana ya gitu. Kok temanku nggak tahu ya, saudaraku nggak ada yang tahu gitu. Pemerintah sudah menyediakan layanan publik untuk kakak-kakak bisa akses. Seperti contohnya cekfakta.com, SID/Mavindo, patrolicyber.id, periksa data, dan masih banyak lagi. Nah, oke, selanjutnya karena tadi kita udah bahas hoax, ini ada tentang privasi dan perlindungan data pribadi. Privasi itu apa sih? Privasi itu bisa kita terjemahkan atau kita artikan dalam 3: hak individu, bebas diskriminasi, dan data pribadi. Privasi itu adalah hak individu kita, bagaimana tentang alamat saya, nama saya, nomor HP saya, itu adalah hak saya, mau saya bagikan atau tidak, mau saya berikan kepada orang lain atau tidak. Kemudian bebas diskriminasi, di mana saya tinggal itu bebas diskriminasi, atau dan lain sebagainya. Kemudian data pribadi, apa aja sih data pribadi? Nanti juga akan saya jelaskan macam-macam data pribadi. Nah, apa sih itu data pribadi? Secara untuk penjelasannya yang ada di layar kakak-kakak nih. Seperti yaitu setiap data tentang seseorang, mungkin saya, kakak semuanya, yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Kemudian pemilik data pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki data secara sah. Saya yang memiliki KTP dengan nomor sekian-sekian, itu adalah Dita Pramesti. Ya, itu benar saya. Itu adalah saya, kepemilikan pribadi dan hak pribadi saya. Yang ketiga yaitu data pribadi spesifik, yang dampak pengungkapannya bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan hidup pribadi. Kadang nih ya, kayak contoh simpelnya adalah nomor HP. Aku nggak pernah loh yang kayak nge-share nomor HP ke orang lain. Kadang ada orang lain yang nge-share nomor pribadi tanpa izin terlebih dahulu. Dan chatnya tuh hanya PPP. Kita nggak tahu, we don't know. Apa yang tujuan kamu apa tujuan kamu ke aku gitu. Contohnya sensitif itu keamanan dan kenyamanan kehidupan pribadi itu nomor HP. Mau kenalan dong kak gitu, rumahnya mana? Saya pribadi, menurut saya ketika ingin menjawab seperti itu, saya ingin menjawab, tapi siapa Anda? Bukannya karena menikah, tapi saya tidak kenal Anda gitu. Apakah Anda orang yang baik? Maksudnya baik itu dalam tanda kutip ada orang yang terpercaya membawa data saya. Oh, saya rumahnya di sini. Saya bersekolah di sini, saya kuliah di sini. Begitu. Kadang itu kan sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kita. Kita kayak ngerasa annoy banget, terganggu gitu. Kecuali ketika yang bersangkutan itu telah melepaskan hak privasinya. Ketika mungkin kakak itu baru masuk ke suatu link atau aplikasi, kayak butuh untuk masuk ke akun Google deh atau akun untuk login. Nah, di situ ada kayak email, kata sandi, kakak harus foto, harus isi nama orang tua bahkan. Dan disitulah kalau kita tidak teliti dan bijaksana, data kita akan terbongkar. Nah, jenis data pribadi. Data pribadi itu ada data pribadi umum dan spesifik. Yang umum itu adalah yang generalnya, itu seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, bahkan agama, dan juga data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi spesifik yaitu data dan informasi kesehatan. Riwayat kesehatan saya, apakah saya punya asma, saya gagal ginjal dan atau lainnya, kita tidak tahu. Dan kita tidak berhak untuk juga untuk riwayat kesehatan itu tidak dengan mudah kita share ke orang lain gitu, kecuali untuk kepentingan khusus. Kita ada kemah nih gitu, itu kan tujuannya agar kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu, tapi bukan untuk dimanipulasi. Oh, dia penyakitan gini. Jangan ya kak, karena perasaan orang itu beda-beda. Dan juga ada data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik,
catatan kejahatan, data anak ketika kakak memiliki anak, data keuangan pribadi, atau nomor rekening bahkan, dan data lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, pentingnya jaga data pribadi itu apa sih? Catatan hukum atas tindak pidana. Itu ada yang sensitif data, itu ada catatan hukum pidana. Seperti mungkin ya, contohnya simple, seperti film sinetron Ikatan Cinta. Kan Mbak Andin itu kan mantan tindak pidana, padahal dia tidak melakukannya dan di-share. Itu justru akan menjatuhkan martabat seseorang, harga diri seseorang. Begitu Kak. Kemudian ada rekam medis atau kesehatan. Oh, dia penyakitan ya gini-gini. Jangan. Cukup simpan saja diri sendiri, karena itu adalah sensitif data, dan yang sensitif mengenai dengan diri seseorang itu juga akan mengakibatkan trauma. Begitu. Kemudian agama atau kepercayaan. Ih, kamu ateis ya? Janganlah ya, karena itu adalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mau apapun agama kamu, itu adalah sebaik-baik agama yang kita anut sekarang, kepercayaan kita anut sekarang. Gitu. Akibatnya itu adalah terkena diskriminasi masyarakat, dikucilkan, diabaikan, dan lain-lain. Atau prasangka buruk, ih kamu gini ya gitu. Julid banget ya. Yang kedua ada personal data. Itu ada nama lengkap. Kemudian aktivitas media sosial, alamat rumah. Kita nggak tahu, ada yang ngirimin kita paket padahal nggak tahu pengirimnya. Itu bom atau apa ya, paketan ya gitu. Kan kita nggak tahu. Terus akibatnya apa sih? Terkena tindak kejahatan atau kriminal. Kadang itu kita juga nggak tahu, ada yang kayak nyasar, dilecehkan gitu. Oke, privasi individu dan keamanan secara daring. Kerangka literasi digital Indonesia sendiri itu ada 3, proteksi, hak-hak, dan pemberdayaan. Privasi individu, apakah itu privasi individu? Hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya. Misal kakak punya akun Google kan ya. Nah, setelah ini saya anjurkan untuk kakak bisa ngecek lagi ke akun Google-nya. Apakah sudah terautentikasi 2FA, factor authentication. Nah, disitu ketika kakak login, itu saya anjurkan untuk melakukan 2 factor atau 2 langkah keamanan yang lebih aman, begitu. Karena kadang itu ya Kak ya, dengan mudahnya orang itu memanipulasi data kita. Forgot password, lupa kata sandi, sehingga dapat dijajal dong. Padahal kalau kita mengaktifkan 2FA itu tadi, kayak kita lagi login, terus ada seperti verifikasi, entah menggunakan nomor, di telepon, SMS, dan nanti kita akan dikirimi oleh kode OTP-nya. Selanjutnya keamanan daring. Apa itu keamanan daring? Itu adalah kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal, pengguna, dan risiko keamanan saat menggunakan internet. Meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umumnya. Baiklah, kakak saya ingin ngasih contoh nih ya. Salah satunya nih, apakah email saya aman? Email kakak aman? Apakah sudah dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh oknum lain? Oke, contohnya ini saya akan masukkan email saya. Oke, setelah saya memasukkan email saya ingin memeriksa nih, apakah tersangkut kebocoran data online. Langsung klik periksa pelanggaran data. Ternyata surel muncul di 0 kebocoran data yang diketahui. Jadi tetap waspada. Untuk hasil email saya sendiri sudah terverifikasi atau tidak ada kebocoran data. Namun mungkin saya ingin mencari info lain dari email saya yang lain. Oke. Ternyata di email saya satunya sudah ada 2 kebocoran yang diketahui. Apakah itu?
itu ada platform Wattpad dan juga Canva. Nah, kok bisa sih di email saya itu terjadi kebocoran data di Wattpad dan Canva? Nah, mungkin bukan hanya Wattpad dan Canva aja nih ya kakak perlu ketahui. Karena ketika kita masuk seperti masuk ke Facebook, masuk ke laman-laman lainnya, kita perlu untuk login. Diperlukan email, kata sandi, nomor, dan lain-lain. Dan ternyata di Wattpad ini terjadi pembobolan yang ditambahkan pada tahun 2020 yang tidak saya ketahui. Dan data yang telah diketahui oleh orang lain adalah kata sandi dan alamat IP. Padahal alamat IP ini juga sesuatu yang sensitif loh kakak. Selanjutnya, itu ada Canva. Banyak nih kakak yang kayak ngedit foto, video itu di Canva. Ternyata data yang telah diketahui oleh orang lain adalah kata sandi saya. Dan saya memang benar untuk kata sandi tersebut pernah diakses oleh rekan saya. Dan itu juga akan terdeteksi bahwa telah diketahui oleh orang lain. Dan itu juga terjadi kebocoran alamat surel. Begitu. Selanjutnya nih, untuk yang tanya gimana sih cara cek fakta? Contohnya vaksin Titan, apakah vaksin itu berbahaya? Nanti kakak bisa cek di sebelah kanan ini, laporkan hoax. Nah, kita terus dulu keywordnya, apakah vaksin berbahaya? Kalau nggak berbahaya, habis ini vaksin ya kak ya. Ternyata salah, vaksin corona tidak terbukti aman, itu adalah hoax. Salah lagi juga, vaksin mengandung racun berbahaya. Bukan, ternyata itu hoax. Kemudian potensi bahaya vaksin COVID-19 itu adalah hoax. Jadi jangan sampai kakak-kakak di sini termakan oleh hoax. Begitu. Langsung aja kali ya Kak Adit untuk dibuka pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dita atas informasinya. Wah, tadi kayaknya kita belajar banyak banget ya. Mulai dari kita belajar, kita cari tahu apa itu hoax, terus gimana cara kita ngecek hoax. Jadi cari aman dan cari tahu itu gimana sih kita aman dalam mencari dan mengecek informasi. Terus cari tahunya itu berarti di mana sih kita mendapatkan informasi itu yang benar gitu ya. Di mana tempat kita mendapatkan informasi yang benar kayak gitu. Oke, mungkin mau dilanjut apa nih Kak Dita? Langsung pertanyaan aja ya mungkin ya? Boleh. Oke, baik. Kita akan buka berapa penanya nih Kak? Kira-kira? Oke, mungkin yang mau tanya bisa langsung raise dulu ya. Oke, kita boleh tanya. Oh, ada nih. Ada Nurjanah dari Jogja. Oke. Oke, kita langsung. Halo Kak Nurjana. Apa kabar Kak Nurjana? Baik, Kak. Iya. Gimana nih Kak? Oke, silakan Kak Nurjana pertanyaannya. Maaf, Kak, tadi kepencet. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Oke, nggak oke. apa-apa. Yaudah, kita lanjut nih. Ada Kak. Kalau ada Nida apa-apa tanya aja, nggak Hasanah. apa-apa ya. Oke. Kita lanjut ya. Udah ada dua lagi nih Kak yang udah resen. Ada Kak Iya Nidaul nih. Hasanah dan juga Kak Kesuma Kembang. Yuk, Oke, mungkin langsung aja. Kak Nidaul Hasanah dulu nih. Silahkan bisa untuk unmute terlebih dahulu. Halo Kak. Halo. Kak, aku mau tanya. Kalau misal akun sosial media kita, misalnya kayak Instagram atau Shopee gitu kena hack gitu, cara mengatasinya gimana ya? Kalau akun kita kena hack ya, oke. Izin share screen ya Kak ya, salah satunya. Oke, silahkan Kak. Mungkin bukan hanya Shopee ya, banyak banget yang kakak bisa mungkin kena hacks. Untuk toko oren gitu ya, biar nggak menyebutkan merek ya kakak ya. Kalau Shopee lagi, untuk toko oren sendiri itu pasti langsung aja kakak berkunjung ke laman laporkan. Kemudian untuk recovery data. Nah, hal yang harus dilakukan kakak itu adalah recovery data. Ketika kakak udah tahu ada kebocoran data atau akun Anda itu kena hack, segera untuk laporkan kepada pihak yang berwajib, tapi pihak yang berwajib itu adalah toko orang sendiri atau toko yang bersangkutan. Nah, untuk yang lain itu seperti ada Google.
Kalau Google sendiri itu bisa cek melalui sign-in recovery. Kemudian yang kedua, kalau Facebook bisa nih berkunjung ke http www.facebook.com/hacked. Oke, selanjutnya ada Twitter. Kemudian Twitter sendiri, kayaknya aku share screen aja deh ya Kak Adit ya. Oke, boleh Kak. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada link yang bisa kakak-kakak akses, yaitu adalah Google, Facebook, Twitter, dan Instagram. Untuk platform lainnya, bisa banget recovery akun melalui kebijakan yang ada di aplikasi tersebut. Begitu kakak. Apakah sudah cukup membantu Kak Nida? Sudah Kak, terima kasih. Iya, jangan lupa ya untuk tetap awasi data pribadi, karena sekarang tuh kayak banyak marak banget ya di toko online itu mengambil data pribadi. Itu bukan mengambil sih, tepatnya biasanya itu suatu sistem tuh ada kayak ngebug tuh. Terjadi ada celah untuk mengambil data pribadi sehingga terjadilah kebocoran, tapi bukan oknum tertentu gitu. Oke, ini masih ada 2 lagi nih Kak yang udah raise hand. Mungkin ini 2 penanya terakhir atau gimana Kak? Oke, 2 lagi boleh Kakak. Oke, 2 terakhir ya. Oke, silakan untuk yang selanjutnya Kak Kesuma Kembang, bisa di-unmute terlebih dahulu. Halo Kak Kesuma. Halo Kak. Mau tanya, misalnya kita memasukkan identitas di media sosial itu akibatnya apa ya? Terus sama minta tanggapannya tentang perbedaan image di RL dan media sosial. Impact di boleh real life dan media sosial. Di realita dan juga media sosial ya. Oke, untuk memasukkan data pribadi, yang pertama kita harus menghentikan langkah kita untuk memasukkan data pribadi, karena mungkin untuk tujuannya itu kan pribadi masing-masing, tapi boleh saja tapi tidak dianjurkan karena kita harus menggunakan media sosial secara bijak. Mungkin itu adalah akun alter ya, biasa kita kenal untuk stalking orang, untuk ngejudge orang begitu. Dan menurut saya itu bukan hal yang etis kita gunakan untuk bersosial media. Tetap gunakan data pribadi sesuai dengan diri kita. Karena ketika kita gunakan atau persalahgunakan data pribadi kita sendiri untuk menyerang orang lain, justru nanti hoax akan bertebaran. Begitu juga. Dan impactnya untuk realita dan di media sosial. Realita ini masuknya ke ranah psikologi ya Kak ya. Di realita di orang lain mungkin akan merasa kayak khawatir atau akan tertekan. Tapi kalau di sosial media itu juga sama Kak, sehingga akan memunculkan ketakutan akan sosial media. Padahal sekarang percepatan digital itu sangat pesat banget gitu Kakak. Baik Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ini semakin nambah nih Kak. Ada 1 tambahan lagi nih penanya. Tadi kan 2 terakhir nih. Oke, boleh. Ini mau 2-nya sekalian atau 1 aja nih? Yang boleh dua-duanya, boleh. Dua-duanya boleh ya. Oke, ini berarti yang terakhir ya. Oke, untuk Kak Nuris silakan. Halo Kak Nuris. Sorry Kak, agak ribet di sini. Enggak apa-apa. Dengar Kak ya suara saya? Iya. Mungkin agak. Saya ingin tanya Kak. Begini Kak ceritanya. Selain kita disuruh untuk, kita dianjurkan untuk bermain beberapa aplikasi, dan aplikasi apa saja yang kira-kira tidak merugikan untuk kita Kak. Karena saya selain banyak aplikasi juga, saya kan sini ada juga selain media sosial juga saya ada aplikasi saham, aplikasi yang lainnya.
dan dengan aplikasi itu tentu meminta banyak data. Kemudian dari data yang saya berikan itu, saya sudah lihat bahwa data yang diberikan sesuai, dan juga apabila tidak sesuai maka kita tidak bisa memainkan aplikasi tersebut. Dan dengan adanya aplikasi itu banyak sekali SMS, WA yang saya terima dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Bagikan tips Kak agar kita dapat menghindari hal yang kita tidak inginkan sehingga kita merasa terganggu Kak dengan SMS dan WA tersebut. Itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, Kak Nuris. Oke, mungkin bisa saya jelaskan lagi ya kayaknya tadi kok agak suaranya tuh terlalu itu ya. Oke, jadi kalau yang saya ambil sih tadi gimana sih Kak caranya biar data pribadi yang kita masukkan ke aplikasi-aplikasi yang kita install itu bisa lebih aman gitu. Kayak gitu. Intinya seperti itu sih. Jadi kan tadi kan kalau Kak Nuris itu ceritanya beliau tuh menginstal aplikasi-aplikasi, contohnya aplikasi saham, namun setelah menginstal ternyata kok dia kan ada memasukkan nomor telepon tuh. Nah, ternyata nomor teleponnya kok ada yang mengirim SMS yang beliau tidak kenal kayak gitu. Oke, bagaimana cara kita menjaga data pribadi kita dari aplikasi yang kita install? Itu berlaku untuk apa saja, mungkin di Play Store atau App Store. Nah, tentunya itu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu ada kayak namanya sistem itu ya Kak, bukan oknum. Sistem itu kayak ada debugging atau ngebug. Nah, itu ada celah nih, kayak ada error-error nih, sehingga kita nggak tahu ternyata data itu bocor gitu. Atau mungkin kalau urusannya dengan nomor, ada nih oknum-oknum yang kayak mengacak nomor, ini belakangnya sekian-sekian gitu. Kalau untuk tahu cewek dan cowoknya itu juga mungkin kebetulan begitu. Nah, yang pertama mungkin kita tahu kayak, ya aku kayak diganggu sama nomor yang nggak dikenal terus. Kita flashback lagi, apakah kita pernah ngepost suatu data pribadi kita? Kayak aku pernah nih bikin Bitly gitu, tapi ada nomor aku. Ada nih aku ketika CP itu ada nomor aku gitu. Kalau misalkan itu memang annoy menurut kakak, nggak usah ditanggepin aja ya Kak ya. Begitu. Kalaupun misal di telepon gitu, butuh nomor KTP, nomor rekening, tanggal lahirnya berapa, kapan, jangan dijawab ya Kak ya, karena itu adalah salah satu tricky untuk ngehack entah akun apa kita gitu. Bahkan bisa dipakai untuk pinjaman online padahal kita nggak pinjam gitu. Dan yang penting nih Kak ya, kita harus pasang 2FA atau 2 autentifikasi gitu. Entah itu dengan coba cara device lain, atau nanti kita akan mendownload aplikasi dalam device kita, atau mungkin kita akan dikirimi kode OTP gitu. Itu yang aman gitu. Terima kasih Kak Nuris. Kita ke pertanyaan terakhir nih dari Kak Tias Larasati. Halo Kak Tias. Halo, sore Kak. Sore. Jadi mau tanya berkaitan tentang berita hoax tadi, gimana sih cara kita memberitahu atau membuat yakin ke orang lain bahwa itu tuh berita hoax, terutama kepada orang yang lebih tua, agar lebih dipercayai. Makasih. Iya, sama-sama Kak Tias. Gak usah makasih dulu ya, aku jelasin. Oke. Iya sih, ini kayaknya adalah suatu kesulitan untuk kita mungkin yang muda atau kakak ini buat menjelaskan ke orang yang udah kayak kolot banget atau menutup argumen dari orang lain bahwa itu ternyata hoax atau enggak hoax gitu. Nah, cara kita adalah melakukan pendekatan dengan orang tersebut, enggak dengan kayak itu hoax gini. Orang yang mana mau menerima itu secara baik. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik, komunikasikan dengan baik-baik. Dan juga kan ada nih ya kayak ada layanan tadi, cekfakta.com, terus ada banyak banget yang bisa Kak cek. Nah, ketika Kakak udah cek nih, ternyata itu hoax, screenshot, kirimkan. Atau ketika Kakak membuka platform tersebut, laman tersebut, ini loh Kak, beritanya, ini ya aku tulis keywordnya, vaksin bayi lah, inilah, begitu. Mungkin agak sulit nih ya Kak untuk kayak ngandani, ngasih tahu gitu. Tapi kita juga harus butuh kesabaran ekstra juga. Dan yang penting kita juga harus bisa memotong rantai hoax tersebut.
Kalau mungkin dia diberitahu sekali itu nggak apa ya namanya, nggak kontal atau nggak percaya, next time lagi gitu, sampai dia nanti juga akan percaya, karena satu informasi itu aja nggak cukup gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dita atas informasinya tadi dan juga paparannya. Dan kita sudah hampir 1 jam nih Kak, kita bersama. Mungkin masih banyak lagi nih teman-teman yang mau tanya, tapi karena waktunya kita sudah juga terbatas. Oke, mungkin bisa langsung ke closing statement dari Kak Dita. Oke, terima kasih. Mungkin ini adalah sebagian materi yang dapat saya sampaikan. Tetapi goal saya di sini adalah Kak, apalagi kita pramuka di Jawa Tengah. Yuk, kita ambil peran untuk meliterasi saudara-saudara kita, keluarga kita dari hoax dan juga keamanan data pribadi. Selain itu juga dalam situasi pandemi ini kita juga harus bisa memotong atau memutus rantai hoax terkait COVID-19 dan juga vaksin. Mari kita ambil peran, kita berkegiatan, mungkin tidak hanya sekadar dalam konteks COVID-19 vaksin, tapi dalam berkegiatan pramuka, mungkin kemah online atau kegiatan lainnya. Kita harus bisa improvisasi, kita harus bisa involve. Karena sekarang banyak banget, seperti contohnya dari Saka Milenial atau Korda Jateng itu, atau bahkan dari Kuarnas menyediakan aplikasi Zoom yang dapat kita gunakan untuk berkegiatan. Kurang apa Kak? Kita sudah menyediakan, bisa banget cek di Instagramnya, di akun platform sosial medianya. Jadi karena percepatan digital ini, kita harus ditekankan untuk bisa update, jangan sampai ketinggalan, begitu. Oke, berarti tetap ambil peranmu. Terima kasih nih kepada kakak-kakak yang sudah hadir, sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam penyampaian dari awal sampai akhir banyak kesalahan dan juga kekeliruan. Terima kasih telah bersama kami dalam webinar Cari Aman, Cari Tahu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.